Konten ini mengandung spoiler. Jika Anda tidak keberatan dengan spoiler, semoga Anda menikmati konten dari kami. Chihuahua adalah kisah tentang Yoshiko Chiwaki, 19 tahun yang kalau di negara plus 62 adalah seorang selebgram yang tak luput dari hidup yang hedon dan pergaulan bebas. Chiwaki sendiri memang mau dipanggil Chihuahua, karena dia sendiri juga yang jelasin ke teman-temannya kalau dia tuh sebenarnya mau tumbuh tinggi, makanya banyak minum susu. Tapi bukannya makin tinggi, malah dadanya yang semakin maju. Serta kalau dia tingginya sama dengan Mr. Bean. Chiwaki awalnya merupakan kekasih dari Yoshida, yang kemudian dikenalkan oleh Yoshida ke teman-temannya. Nah, saat itu juga si pemilik klub datang ke kelompok mereka. Terus jelasin kalau di dompet pria perlente di dekat mereka ada duit 6 juta yen. Gokilnya si Chihuahua malah nyuri tuh dompet, terus dia keluar klub gitu. Terus teman-temannya ngikutin dia dan terjadilah kejar-kejaran dengan diiringi musik kekinian. Beruntungnya besoknya ada berita di TV kalau uang itu adalah uang suap. Meski mereka hanya meninggalkan 3 juta dan membawa 3 jutanya lagi, mereka cukup senang dan memutuskan untuk foya-foya kayak nggak ada hari esok lagi. Mereka pesta pakai baju bikini, seks sana sini, cium sana sini, nggak peduli laki perempuan, mereka nggak peduli. Nah, mulai disinilah penderitaan Chihuahua bermula. Pacarnya Yoshida yang sangat-sangat dia cintai ketahuan ciuman sama cewek lain. Bukan yang labrak, si Chihuahua malah main gila juga sama cowok lain. Dan malamnya lagi dia malah main gila juga sama Miki, cewek di kelompok mereka. Yoshida yang tahu Chihuahua mesra-mesraan sama Miki nggak mau kalah juga. Dia ngerayu cewek lain yang ujung-ujungnya diguguk style. Dan ujung-ujungnya Chihuahua dan Yoshida putus. Selama break, Chihuahua ke studio fotonya Nagai, di mana Miki lagi pemotretan. Nah, kru di situ ngomong, gimana kalau Chihuahua mainan IG? Miki nggak setuju soal itu, soalnya IG nggak nyenengin. Namun Chihuahua dah antusias banget. Alhasil dia bikin IG. Dengan foto pertama adalah foto cekrekan dari Nagai. Nggak lama Chihuahua viral, pengikutnya sampai ribuan, dan mulai berdatangan job iklan dan pemotretan. Hingga akhirnya dia ketemu dengan Sakata, pacar Chihuahua berikutnya, yang ujung-ujungnya putus karena Chihuahua perlu cinta yang lebih dari Sakata. Secara Chihuahua ini bocah 19 tahun, sedangkan Sakata seorang yang sudah di umur pertengahan. Berakhir dengan Sakata, Chihuahua jadi mencari kebahagiaan dari tangan satu ke tangan lainnya. Dimulai dari Miki yang 2 bulan disinggahinya, berperilaku baik pada ibu Miki, kemudian pergi begitu aja. Lalu ke Harada, di mana dia hanya dijadikan boneka seks selama 2 bulan. Hari-harinya penuh dengan seks dari yang normal sampai threesome, hingga akhirnya Chihuahua pergi dan Harada mendapatkan tambatan hati. Lalu ke Katsuo yang diimbangi rumahnya, dan terakhir menemukan Chihuahua sedang asik bersama lelaki di sebuah klub di Sapporo. Hingga akhirnya bertemu Kuma di sebuah supermarket yang mengatakan bahwa Kuma diajak Chihuahua ke rumahnya, di mana dia sekarang tinggal dengan pacar barunya. Dan berujung pada ditemukannya bagian tubuh Chihuahua di Tokyo Bay. Semua kisah di atas merupakan hasil penyelidikan sederhana Miki. Dia menemui teman main mereka satu persatu, menyambung kisahnya hingga pada titik bahwa dia tidak tahu banyak soal Chihuahua, bahkan nama aslinya pun.
Chihuahua seakan menyindir remaja-remaja kita, di mana hidup hedon adalah suatu keharusan. Clubbing, seks, rokok, baju yang minim, nampak menjadi sebuah keharusan. Namun, apakah itu semua menuju sebuah kebahagiaan? Tidak, itulah yang terjadi pada Chihuahua. Dia tak lebih kurang seperti Chihuahua, anjing mahal yang diminati semua orang, namun tetap saja dia hanya anjing. Chihuahua perlu validasi kalau dia benar-benar disayangi, bahwa dia adalah wanita hits yang populer, namun tetap aja semua tidak membuat dirinya bahagia. Chihuahua adalah gambaran remaja kita saat ini yang hanya tahu bagaimana menjadi apa, namun tidak mengerti apa itu apa. Uniknya, Chihuahua merupakan film yang diangkat dari manga dengan judul yang sama yang terbit pada tahun 1996. Sebuah kisah yang cukup brilian bagi saya, dikemas dengan sangat apik dan menjadi suguhan yang relevan untuk kaum milenial maupun post-milenial di saat ini. 4 jempol buat kru filmnya. Terlepas dari betapa bagusnya film ini, saya mau berpesan pada yang ingin menonton film ini. Pastikan kalian menonton di kamar masing-masing ya, dan tidak sedang berada di bawah umur. Kalau kalian suka dengan video kami, silakan like, share, dan subscribe.